Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto ingatkan Polri menjaga kepercayaan rakyat dan tegakkan hukum dengan adil. Wapres Gibran ajak santri perkuat karakter dan keterampilan wirausaha untuk hadapi bonus demografi. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Saya Hutomo Budi dan Ragil Lestari. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 1 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 di lapangan Satuan Latihan Korps Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam upacara itu, Kepala Negara menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararya kepada sejumlah satuan dan personil Polri. Presiden turut menganugerahkan pangkat kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah purnawirawan. Kepala Negara menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden menyebutkan peran Polri sangat strategis dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Presiden turut mengapresiasi keterlibatan Polri dalam berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, penanganan bencana, menjaga stabilitas harga, hingga mendukung program makan bergizi gratis MBG. Peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkuat komitmen pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Peringatan ini juga mencerminkan semangat Korps Bayangkara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung pembangunan Indonesia. Rabu 1 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan utama kepada seluruh jajaran Polri saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026 di lapangan Satuan Latihan Korps Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Negara menegaskan bahwa kepercayaan rakyat merupakan modal utama yang harus terus dijaga oleh setiap anggota Polri. Ia mengingatkan bahwa kedekatan dengan masyarakat harus menjadi jati diri seorang Polri. Setiap anggota Polri, kata Presiden, harus hadir saat masyarakat membutuhkan, memberikan pelayanan terbaik, serta menjalankan tugas untuk melindungi rakyat. Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Seluruh personil Polri juga harus berani membela kebenaran, melindungi masyarakat yang lemah, serta tidak gentar menghadapi tekanan apapun dalam menjalankan tugas. Jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan. Kuasai teknologi. Kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan
oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang, Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan Polri agar terus meningkatkan profesionalisme dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan. Menurut Presiden, kemampuan tersebut menjadi kunci dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di masa kini maupun di masa depan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat diwujudkan oleh Polri seorang diri. Karena itu, sinergi dengan TNI, pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, akademisi, media, pelaku usaha, petani, nelayan, buruh, serta seluruh elemen bangsa harus terus diperkuat. Presiden juga mengajak seluruh insan Bayangkara untuk terus berbenah dan membangun institusi yang rendah hati serta terbuka terhadap perubahan. Ia menegaskan bahwa institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar, sedangkan institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah demi menjaga kepercayaan masyarakat. Kamis 2 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko, dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan dan memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Belarus. Kedua pemimpin negara melakukan pertemuan empat mata, tete-a-tete, dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah isu strategis serta penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Belarus. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus juga menyaksikan MOU antara kedua negara dan juga menyepakati peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus tahun 2026-2030. Presiden Prabowo Subianto berharap sejumlah kerjasama yang telah disepakati dalam pertemuan itu dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Di tengah dinamika situasi global yang terus berkembang dengan penuh ketidakpastian, Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia, dan kami menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan. Saya yakin kunjungan ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus, akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Adapun sejumlah dokumen MOU dan perjanjian yang disepakati dalam pertemuan itu, diantaranya adalah nota kesepahaman atas kerjasama industri antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perindustrian Republik Belarus. Nota kesepahaman atas kerjasama bidang kebudayaan antara Kementerian Kebudayaan RI dengan Kementerian Kebudayaan Republik Belarus. Nota kesepahaman atas kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Nasional Belarus. Nota kesepahaman atas kerjasama bidang kesehatan antara Kementerian Kesehatan RI dengan Kementerian Kesehatan Republik Belarus. Perjanjian atas kerjasama ilmiah dan teknis antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus. Nota kesepahaman atas kerjasama pertukaran laporan intelijen terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal antara PPATK Republik Indonesia dengan Departemen Pemantauan Keuangan Komite Kontrol Negara Belarus tentang kerjasama. Nota kesepahaman atas kerjasama bidang akreditasi nasional antara Komite Akreditasi Nasional Republik Indonesia dengan Republikan Unitary Enterprise Belarus State Center for Accreditation. Kamis 2 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko, sepakat memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus tahun 2026-2030. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Lukashenko mencerminkan semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Kepala negara menyampaikan apresiasi atas kunjungan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia setelah lebih dari 13 tahun. Kedua negara telah meluncurkan peta jalan
penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi Perjanjian Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat. Selain membahas kerjasama bilateral, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lukashenko juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung upaya mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko dan menyatakan komitmennya untuk melakukan kunjungan balasan ke Belarus. Presiden Prabowo Subianto juga berharap seluruh hasil kesepakatan yang dicapai dapat segera diimplementasikan sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 29 Juli 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata Cai ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari para santri dan alumni Pondok Pesantren Gading Mangu Perak yang kini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Wapres mengajak generasi muda mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi melalui penguatan karakter, wawasan, kemandirian, dan keterampilan kewirausahaan. Kegiatan ini sejalan dengan pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa pembinaan generasi muda tidak cukup hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga perlu dibekali karakter, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan agar mampu memanfaatkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada periode 2030-2045. Pergi ke Jombang membawa amanat, singgah sebentar membeli ketan. Di sini berkumpul pemuda penuh semangat, membawa tekad demi masa depan. Memang anak muda harus diperluas wawasannya, diperkuat akhlak serta karakternya, dan diberi bekal kemandirian serta keterampilan berwirausaha. Karena Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 nanti, di mana lebih dari 68% penduduknya di usia produktif.
Komitmen tersebut tercermin saat Wapres berdialog dengan salah seorang peserta di Pondok Pesantren Wali Barokah Al-Qomar Bakery yang dikelola sebagai sarana pemberdayaan dan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Wapres mengapresiasi pengembangan usaha tersebut yang telah memiliki puluhan varian produk dan aktif memasarkan produknya melalui media digital. Menjawab hal tersebut, pemilik Al-Qomar Bakery, Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa usaha tersebut berasal dari bantuan Kementerian Perindustrian dan terus dikembangkan sebagai sarana pembangunan kemandirian ekonomi santri. Saat mengetahui Al-Qomar Bakery ini menyelenggarakan pelatihan membuat roti bagi para santri, Wapres berharap model pembinaan tersebut dapat diterapkan di lebih banyak pondok pesantren. Selain membangun kualitas generasi muda, Wapres juga mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat toleransi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Al-Qomar Bakery ada 40 varian produk. Saya lihat sosial medianya juga aktif ya, Bu ya? Iya. Ini juga berawal dari bantuan dari Kementerian Perindustrian. Ya. Terus kita kembangkan untuk kemandirian santri, untuk melanjutkan nanti keluar dari pondok bisa berwirausaha. Akhirnya kita kembangkan. Ini katanya juga ada pelatihan baking untuk santri-santri. Nggih, betul. Bagus sekali dan saya harap bisa direplikasi di pondok pesantren lain. Bagus sekali. Terakhir, sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita juga perlu untuk benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai-nilai toleran. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya kabar bohong. Karena kita harus saling menguatkan, saling menjaga, dan saling topang. Senin 29 Juli 2026, usai membuka perkemahan santri Permata Cai ke-47 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Wakil Presiden Raka Buming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara untuk membuka perkemahan regional pemuda dan remaja gereja Pantai Kosta di Indonesia. Dalam sambutannya, Wapres mengajak generasi muda untuk terus memperkuat semangat kerukunan dan persatuan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa di tengah keberagaman Indonesia. Menurut Wapres, keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi perekat persatuan sekaligus teladan dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati di tengah masyarakat. Sebagai bangsa yang majemuk, sebagai bangsa yang berbineka, kita juga perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai-nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Kita harus saling menguatkan, saling jaga, dan saling topang. Rabu 1 Juli 2026, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara yang diselenggarakan di lapangan Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rangkaian upacara diawali dengan masuknya Komandan Upacara Irjen Polisi Suhendri beserta Lambang Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata yang dilanjutkan dengan prosesi penghormatan. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran kemudian memasuki mimbar kehormatan setelah menerima laporan perwira upacara. Presiden selaku Inspektur Upacara didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin jalannya upacara. Prosesi berlangsung dengan tertib dan hikmat, diawali penghormatan kebesaran laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, pemeriksaan pasukan, mengheningkan cipta hingga mengucapkan Tribrata sebagai pedoman hidup insan Bayangkara. Jumat 3 Juli 2026, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menerima Junior Chamber Internasional JCI Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Siegfried Listio Suputro sebagai Presiden JCI Indonesia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, JCI Indonesia memperkenalkan organisasinya sebagai wadah pengembangan kepemimpinan bagi anak muda berusia 18 hingga 40 tahun.
Siegfried menambahkan bahwa JCI Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Wapres sebagai salah satu pemimpin muda yang dinilai dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran mendorong JCI Indonesia untuk terus aktif mengambil peran khususnya dalam berbagai forum dan kegiatan internasional sebagai bagian dari upaya mencetak lebih banyak pemimpin muda Indonesia yang memiliki daya saing global. Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Saya Hutomo Budi, Ragil Lestari, dan tim liputan Istana Kepresidenan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.